Hey para penyangga mitos, hari ini kita akan menyanggah beberapa mitos ruang angkasa klasik. Naiklah ke pesawat pulang-alik berikutnya dan mari kita bahas dongeng-dongeng ini. Bayangkan, kamu melayang di luar angkasa, menyeruput secangkir coklat panas yang lezat. Saat pikiran aneh muncul di kepalamu, bisa nggak sih kamu berteriak di luar angkasa? Dan kalau bisa, apa ada yang akan mendengar teriakan itu? Kalau kamu pernah menonton film Alien, maka kamu tahu jawabannya. Kamu tidak bisa mendengar suara di luar angkasa. Bukan berarti suara tidak ada. Cuman kamu nggak bisa dengar aja. Tidak ada orang lain yang lebih baik untuk mengklarifikasi mitos ini daripada Chris Hadfield. Dia telah melakukan beberapa kali perjalanan luar angkasa selama hidupnya sebagai astronot. Dan begitu berada dalam kegelapan ruang angkasa, kamu tidak bisa mendengar apapun. Yang kamu dengar hanyalah keheningan total. Tapi, di kejauhan kan ada bola ledakan besar, alias matahari. Kita tidak bisa mendengar ledakan yang terjadi, karena tidak ada medium yang bisa dilalui suara. Akan sangat tidak nyaman bagi seorang astronot jika mereka bisa mendengar semua suara yang terjadi di luar angkasa. Sekarang, bayangkan kamu lagi melesat di angkasa seperti pahlawan superfuturistik ketika bintang jatuh melintas di sisimu. Tapi tunggu dulu, apa itu benar-benar bintang? Sayangnya, bintang jatuh sama sekali bukan bintang. Bintang jatuh adalah batuan ruang angkasa kecil yang dikenal sebagai meteorit yang memasuki atmosfer bumi dan menciptakan pertunjukan cahaya yang menakjubkan. Oh, dan karena kita lagi menyanggah mitos, mari kita lanjutkan ke mitos lainnya. Kamu mungkin pernah dengar kalau meteor hanya menabrak bumi dalam kesempatan yang sangat langka. Seperti saat kiamat yang memusnahkan dinosaurus itu tidak benar. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sekitar 48 ton bahan meteorit jatuh ke bumi setiap hari. Tapi, hampir semua materi ini menguap di atmosfer bumi. Jejak terang yang kita lihat di langit malam itulah yang kita kenal sebagai bintang jatuh. Nah, lain kali kalau kamu mau membuat harapan pada bintang jatuh, ingatlah bahwa kamu sebenarnya berharap pada sepotong kecil puing-puing angkasa. Sama sekali nggak romantis sih. Bisa nggak sih kita terbang menuju stratosfer naik balon udara? Ternyata bisa loh. Stratosfer bumi itu relatif dekat dengan tanah, sekitar 11 atau 12 km dari permukaan bumi. Tapi lapisan ini terus berlanjut jauh ke atas. Kalau kamu terbang ke stratosfer dengan balon udara tertentu, pastikan kamu membawa peralatan yang sangat bagus. Kamu akan membutuhkan pakaian khusus dan beberapa alat bantu pernapasan, karena udara mulai menipis begitu kamu terbang semakin tinggi. Tentu saja, kalau naik ke atas, kamu bisa mendapatkan gambar kelengkungan bumi. Jadi, kamu harus bawa semacam harness dada buat tempat kamera atau semacamnya. Dan kenapa nggak sekalian live streaming aja? Pasti ditonton seluruh dunia. Bayangkan, sudah 102 hari sejak kamu meninggalkan bumi. Kamu sudah beradaptasi dengan kehidupan di luar angkasa. Tapi, ada sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhmu. Kamu bertambah tinggi. Kok bisa ya? Tenang, itu normal kok. Kenyataannya, kamu tidak bertambah tinggi. Inilah yang terjadi pada tubuh saat tidak terpengaruh gravitasi. Ada ruang alami antara tulang belakang dan sendi di dalam tubuh kita. Di bumi, ruang ini hampir sepenuhnya terhimpit karena gaya gravitasi. Tapi di luar angkasa, tubuhmu istirahat dari gaya dorong gravitasi dan mulai merenggang. Jadi ya, astronot bisa tumbuh hingga 3% lebih tinggi saat berada dalam misi yang panjang. Dan menariknya, NASA sudah mengetahui hal ini ketika mereka membuat pakaian luar angkasa. Dengan begini, para astronot akan selalu memiliki ruang ekstra dalam pakaian mereka. Begitu astronot kembali ke bumi, efek anti-gravitasi akan hilang. Jadi, mungkin mereka akan merasa celananya cingkrang dulu beberapa hari sebelum celananya itu pas di tubuh mereka lagi. Gak pernah kebayang ada pintu pesawat yang terbuka di tengah penerbangan dan sekumpulan penumpang tersedot ke atmosfer seperti bulu-bulu yang berterbangan. Aku yakin sebagian besar dari kita pasti pernah membayangkan hal yang sama saat berada di dalam pesawat. Nah, bayangkan kalau hal ini terjadi di luar angkasa. Pengetahuan umum mengatakan bahwa jika seorang astronot tersedot keluar dari airlock, orang tersebut akan terbakar sampai gosong. Bersiaplah, karena hal ini tidak hanya benar, tapi kenyataannya jauh lebih buruk. Menurut astronot Chris Hadfield, inilah yang akan terjadi. Bagian tubuhmu yang terkena bayangan matahari akan mengalami suhu minus 250 derajat Celcius.
Sementara bagian tubuhmu yang terkena sinar matahari langsung akan terbakar pada suhu sekitar 250 derajat Celcius. Paru-parumu akan kolaps dan darahmu akan mulai mendidih kayak air. Jadi, kamu akan terbakar, membeku, kehilangan kemampuan untuk bernapas, dan mendidih. Astaga! Berapa kali kamu pernah dengar kalau astronot harus berolahraga setiap detik setiap hari? Kalau nggak mereka akan pingsan? Ini mitos. Ingat kan kita udah bahas tentang gravitasi tadi? Karena tidak adanya gravitasi di luar angkasa, tubuh kita tidak perlu melakukan pekerjaan berat. Tubuh kita tidak perlu menopang berat kepala kita. Dan kita tidak perlu berusaha untuk menggerakkan kaki karena pada dasarnya, di luar angkasa, kita tidak berjalan. Sekarang, bayangkan hidup seperti itu selama 6 bulan, atau bahkan setahun. Otot-ototmu bisa berubah jadi jeli. Itulah sebabnya para astronot berolahraga. Mereka akan mengikat tubuh mereka dan berlari di atas treadmill. Atau mereka akan melakukan angkat beban di mesin khusus. Dengan cara ini, otot-otot mereka tidak akan terlalu merasakan kurangnya gravitasi, tapi mereka harus tetap terhidrasi. Tahu nggak, kalau aku jadi astronot, aku bakal nanya ke NASA, boleh nggak ya aku bawa termos air keluar angkasa? Kamu mungkin pernah dengar kalau bau ruang angkasa itu kayak steak gosong atau saus barbecue. Meski terdengar tidak masuk akal, mitos ini lebih banyak benarnya daripada salahnya. Astronot jelas tidak bisa mencium bau ruang angkasa saat mereka berada di sana karena mereka tidak bisa melepas helm. Mereka biasanya mencium baunya setelah kendaraan luar angkasa merapat dan mereka membuka palka. Rupanya, yang menyebabkan bau ini adalah adanya hidrokarbon yang melayang-layang di ruang angkasa. Siapa yang sangka ya? Hei orang-orang pintar, izinkan aku bertanya. Apakah kamu beneran mikir kalau astronot terbang dengan kecepatan cahaya, mereka tidak akan menua sedetik pun? Aku tahu kamu bakal nggak setuju. Mari kita luruskan beberapa hal. Pertama-tama, kita belum mampu mengoperasikan kendaraan dengan kecepatan cahaya. Ini akan membutuhkan energi yang sangat besar dan kita belum punya teknologi untuk melakukan itu. Kedua, meski kita berhasil mengirim manusia dengan pesawat ruang angkasa yang melaju secepat kecepatan cahaya, orang tersebut akan tetap menua. Mereka akan menua dengan cara yang berbeda dari orang-orang yang tetap tinggal di bumi. Itu faktanya. Tapi mereka tetap akan menua. Apa kalian benar-benar berpikir bahwa ada yang namanya keabadian? Hah, enggak. Kalau kamu pernah menonton Avatar pertama, maka kamu pasti ingat bahwa manusia hanya bisa sampai ke Pandora karena mereka melakukan perjalanan dalam cryosleep. Dengan kata lain, mereka membekukan tubuh mereka, menaruhnya di tempat tidur cryosleep, dan melakukan perjalanan selama bertahun-tahun tanpa menua. Ya, kedengarannya luar biasa ya. Tapi kita masih belum punya teknologi untuk melakukan itu. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, bukan? Dan saat kamu membekukan air, air akan mengembang. Itulah sebabnya kamu tidak boleh menyimpan soda kalengan di dalam kulkas. Saat ini, kalau kita membekukan tubuh seseorang, air di dalamnya akan mengembang. Itu akan membahayakan jaringan dan organ tubuh. Jadi, kita tidak bisa melakukan cryosleep untuk melakukan perjalanan antar bintang. Setidaknya, belum. Baiklah, ini pemikiran randomku. Apa yang akan terjadi kalau astronot membawa drone saat berjalan-jalan di luar angkasa? Kalau itu bukan drone yang dirancang khusus oleh NASA, mungkin drone itu akan membeku dan terbakar kayak manusia kalau pergi keluar angkasa tanpa pakaian khusus. Tapi manusia boleh bermimpi, bukan? Kamu akan mengenalinya berkat potret dirinya yang terkenal. Lukisan-lukisannya yang lain juga sama populernya, meskipun dia bukanlah seorang seniman yang terkenal semasa hidupnya. Tapi dia mungkin paling terkenal, karena suatu saat dia mulai tidak menyukai telinga kirinya, dan segalanya menjadi tidak terkendali. Mari kita lihat beberapa fakta paling menarik tentang Vincent van Gogh, pria di balik beberapa lukisan paling mengesankan dalam sejarah. Van Gogh sebenarnya mulai melukis saat dia berusia 27 tahun, yang mana cukup tua dibandingkan dengan beberapa seniman hebat lainnya. Dia juga kebanyakan belajar cara menggunakan kuas dengan otodidak. Lukisan pertamanya tidak secerah dan penuh warna seperti yang diingat kebanyakan orang. Saat pertama kali memulai karya seninya, dia menggunakan rentang warna yang terbatas dan melukis beberapa bagian kehidupan yang paling sulit. Banyak lukisan awalnya yang menunjukkan orang-orang yang berjuang melawan kemiskinan. Meskipun menjadi seorang seniman dalam waktu yang singkat, Van Gogh adalah orang yang sangat sibuk.
Dia hanya melukis selama sekitar 10 tahun, tapi selama itu dia menciptakan 2.100 karya seni yang mengejutkan. 860 diantaranya adalah lukisan cat minyak. Beberapa sejarawan seni bahkan memperkirakan bahwa dia pasti menciptakan karya seni baru setiap 36 jam sekali. Yang lebih hebat lagi, banyak dari karya seni ini dibuat dalam 2 tahun terakhir hidupnya. Meskipun mengalami masalah kesehatan dan kesulitan keuangan yang serius, Van Gogh benar-benar memberikan segalanya untuk karya seninya. Van Gogh melukis cahaya dengan cara yang berbeda dari para seniman sebelumnya. Dia membuatnya terlihat seperti cahaya yang bergerak, misalnya matahari yang menyinari air atau bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Saat kita melihat lukisan-lukisan ini, cahaya tampak berkedip-kedip dan bergerak. Hal ini dikarenakan otak kita tidak hanya melihat warna yang berbeda, tapi juga melihat warna-warna tersebut menyatu. Hal ini menipu kita, sehingga kita pun melihat nuansa cahaya yang berbeda. Salah satu lukisan Van Gogh yang paling terkenal berjudul The Starry Night. Sesuai namanya, lukisan ini menggambarkan langit malam yang penuh dengan bintang. Lukisan ini juga menunjukkan sebuah desa dengan rumah-rumah dan pepohonan yang diterangi oleh bintang-bintang. Karya seni ini dirayakan karena warnanya yang cerah dan cara Van Gogh menangkap perasaan berada di pedesaan pada malam hari. Tapi apakah lukisan ini asli? Beberapa seniman lain tampaknya berpikir bahwa Van Gogh sebenarnya mendapatkan inspirasi dari karya seni terkenal lainnya. Namanya adalah Whirlpool Galaxy karya William Parsons, dan jika membandingkan kedua gambar tersebut, kamu akan melihat dengan jelas beberapa kemiripan. Itu bukan satu-satunya fakta menarik tentang lukisan ini. Beberapa sejarawan seni percaya bahwa lukisan Starry Night karya Vincent van Gogh menunjukkan bahwa dia juga seorang astronom amatir. Sang seniman tertarik dengan bintang-bintang di atas kepalanya ketika dia melukis karya terkenalnya di sebuah fasilitas kesehatan jiwa di Perancis. Jika kita membandingkan gambar langit malam yang sebenarnya dengan lukisan itu sendiri, kita akan kagum dengan ketepatan seniman ini. Bulan dalam lukisan tersebut berada di posisi yang seharusnya jika Van Gogh melukis gambar tersebut sekitar pukul 4 pagi. Dan objek terang di sebelah kanan pohon cemara adalah tempat Venus seharusnya berada. Rasi bintang Aries berada di bagian atas lukisan. Beberapa ahli percaya bahwa bagian yang berputar-putar di tengah lukisan itu adalah komet yang dibayangkan oleh Van Gogh, bukan sesuatu yang benar-benar dilihatnya. Mereka juga mengumpulkan beberapa halaman dari majalah yang dibaca Van Gogh dan memuat gambar komet yang tampak seperti bagian yang berputar-putar dalam lukisan tersebut. Bertahun-tahun kemudian para ilmuwan menggunakan teleskop Hubble untuk melihat awan yang berputar-putar mengelilingi bintang, dan itu mengingatkan mereka pada lukisan Starry Night karya Van Gogh. Bagaimana Van Gogh bisa menggambarkan pencitraan ruang angkasa yang begitu tepat pada masa itu tanpa menggunakan teknologi modern? Mereka tidak tahu bahwa lukisannya akan sangat membantu dalam memecahkan misteri ini. Mereka memutuskan untuk mempelajari lukisan sang seniman lebih dekat dan merasa takjub. Lukisan Van Gogh terlihat seolah-olah dilukis menggunakan teleskop yang cukup modern, meskipun jelas tidak mungkin hal itu terjadi. Dia mampu secara akurat menggambarkan seperti apa rupa cairan di ruang angkasa tanpa memiliki pengetahuan fisika dan astronomi modern. Pakar lain tertarik untuk mempelajari lukisan Van Gogh karena pola yang berputar-putar itu. Mereka percaya bahwa pola-pola itu tampak seperti galaksi spiral yang pertama kali ditemukan sekitar 40 tahun sebelum Van Gogh melukis sebagian besar karyanya. Para ahli ini kemudian mencari tahu apakah Van Gogh telah mengetahui tentang galaksi spiral, tapi mereka tidak dapat menemukan bukti apapun. Namun, dugaan terbaik mereka adalah bahwa Van Gogh telah mengetahui tentang fenomena tersebut dan mencoba memasukkannya ke dalam karya seninya. Banyak orang telah mendengar kisah Vincent van Gogh yang memotong telinga kirinya sendiri. Meskipun benar bahwa dia memang menyakiti dirinya sendiri, alasan dia melakukan hal itu masih diperdebatkan. Beberapa orang mengatakan bahwa dia bertengkar dengan temannya Paul Gauguin, seorang pelukis yang juga terkenal, yang membuatnya mengambil keputusan menyakitkan ini. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Gauguin sendirilah yang menyebabkan Van Gogh terluka dalam sebuah perkelahian.
Kita tidak tahu pasti apa yang terjadi, tapi sepertinya Van Gogh hanya mengalami cedera pada sebagian cuping telinganya, bukan seluruh telinganya. Van Gogh melukis 43 potret diri selama 3 tahun karena dia tidak mampu menyewa model dan tidak punya banyak orang untuk dilukis. Dalam potret diri ini, dia sering terlihat tidak terawat dan memiliki fitur seperti mata cekung, rahang yang lemah, dan gigi yang hilang. Beberapa potret diri bahkan dilukis ketika dia masih mengenakan perban baru di telinganya setelah terluka. Untuk menghemat uang, Van Gogh juga melukis di atas gambar-gambar lamanya, alih-alih membeli kanvas baru. Kamu pasti bertanya-tanya, apalagi yang tersembunyi di balik ratusan lukisan yang dibuatnya? Pelukis terkenal ini juga menulis banyak surat. Dia menulis sekitar 600 surat hanya untuk saudaranya, Theo. Surat-surat ini menceritakan tentang pemikiran Van Gogh, pandangannya tentang kehidupan dan seni. Theo menyimpan semua surat dari saudaranya itu, tapi hanya beberapa surat dari Theo yang disimpan Van Gogh. Setelah mereka berdua meninggal dunia, Johanna, istri Theo, mengumpulkan dan menyunting surat-surat tersebut. Surat-surat tersebut diterbitkan pada tahun 1914. Van Gogh juga menulis surat kepada orang lain seperti temannya Paul Gauguin dan Emile Bernard. Surat-surat ini adalah cara terbaik untuk mempelajari kehidupannya dan memahami pandangannya tentang dunia. Banyak lukisan Vincent van Gogh yang hilang karena orang yang memilikinya menganggap lukisan tersebut tidak layak disimpan. Bahkan dikatakan bahwa ibunya sendiri membuang beberapa lukisannya. Setelah kematiannya, sebagian besar lukisan Van Gogh jatuh ke tangan saudaranya, Theo. Sayangnya, dia juga meninggal hanya setengah tahun setelah saudaranya itu. Untungnya, istri Theo, Johanna, mewarisi lukisan-lukisan tersebut. Dia berjasa karena telah menunjukkan karya-karya ini kepada dunia. Johanna menikah dengan Theo tak lama sebelum dia menjadi janda pada tahun 1891. Dia harus mengurus dirinya sendiri dan putranya yang masih kecil. Dia juga bingung harus diapakan semua lukisan yang ditinggalkan Theo untuknya itu. Theo ingin orang-orang tahu tentang karya saudaranya, dan Johanna ingin menghormati kenangan suaminya dengan mewujudkannya. Untuk melakukan hal ini, dia pindah ke Bussum di Belanda, tempat dia membuka sebuah wisma. Di sana, dia bertemu dengan banyak penulis dan seniman yang membantunya belajar lebih banyak tentang dunia seni. Pada tahun 1905, adik ipar Van Gogh ini menyelenggarakan pameran besar karya seni sang pelukis di sebuah museum di Amsterdam. Lebih dari 480 karya ditampilkan. Setelah pameran tersebut, nilai karya seni Vincent meningkat dengan cepat. Sebuah lukisan berjudul Portrait of Dr. Gachet terjual dengan harga yang lebih tinggi daripada lukisan Van Gogh lainnya. Hal ini terjadi pada tahun 1990 di sebuah rumah lelang dan harganya mencapai 83 juta dolar. Ini adalah jumlah uang tertinggi yang pernah dibayarkan untuk sebuah lukisan. Jika disesuaikan dengan inflasi, lukisan ini sekarang bernilai sekitar 180 juta dolar. Saat kecil, kamu diajarkan jangan memainkan makananmu kan? Rupanya astronot ini tidak. Membuat kubus jeli mengapung di kabin dalam keadaan gravitasi nol sangat seru. Tapi ini juga pertanda kemungkinan masalah yang disebut euforia luar angkasa. Tidak pernah ada yang menganggap kebahagiaan ekstrim di luar angkasa bisa menjadi masalah parah. Tapi itu bisa menjadi masalah serius. Dan itu bukan lelucon. Selama bertahun-tahun, euforia luar angkasa tidak diketahui meskipun itu nyata, jelas, bisa dilihat. Saat astronot Apollo 14, Alan Shepard menyelundupkan bola golf ke bulan dan mencoba membuat bulan kecil untuk bulan dengan berusaha memukul bola golf ke orbit di sekitar bulan, semua orang mengira itu lucu. Astronot Apollo 16, Charles Duke, mengira akan lucu jadinya jika dia mencoba bersaing dengan atlet Olimpiade tahun 1972 di bumi. Dia berusaha mengalahkan lompatan atlet Olimpiade dengan keuntungan dari 1/6 gravitasi bulan. Duke melompat sangat tinggi sehingga dia berputar ke belakang dan jatuh menimpa sistem penopang hidup di ranselnya. Jatuh itu bisa berakibat fatal jika tas itu pecah. Komandan Duke, John Young, berkata, itu tidak lucu, dan memang tidak. Namun, saat astronot Apollo 17 mulai menari dan menyanyikan lagu anak-anak sambil mengumpulkan sampel batu, semua orang masih menganggapnya menggemaskan. Sekali lagi, euforia luar angkasa belum disadari.
Pada tahun 1965, saat Ed White menjadi orang Amerika pertama yang berjalan di luar angkasa dengan menggunakan tali, euforia luar angkasanya menjadi terbukti. Dia keluar jauh lebih lama dari yang diperlukan untuk menguji mobilitasnya dengan ransel jet pertama atau MMU, kependekan dari Unit Manuver Berawak. Dia berkata, "Aku tidak akan masuk lagi, ini seru." Akhirnya, saat diperintahkan untuk kembali ke pesawat luar angkasa Gemini-nya, Ed White berkata, "Itu hari paling menyedihkan dalam hidupku." Tentu saja, ada hal buruk dalam euforia luar angkasa. Keadaan tanpa beban digabungkan dengan pemandangan bumi yang lewat di bawah, menciptakan kegembiraan yang mengalahkan semua rasa tanggung jawab. Ini bahaya besar euforia luar angkasa. Setelah diperhatikan lagi, dampak euforia luar angkasa bisa terlihat saat para astronot Apollo 17 mengendarai wahana penjelajah bulan di bulan. Mereka melebihi batas kecepatan yang direkomendasikan dan bisa terdengar berteriak saat dua roda depan wahana itu terangkat, bahkan melayang pada saat itu. Astronot Kanada Chris Hadfield sibuk bekerja di luar pesawat luar angkasanya saat dia diam untuk menoleh. Keagungan luar angkasa menghantam wajahnya. Dia sangat terharu dengan keindahan megah galaksi Bima Sakti sampai air mata memenuhi mata Hadfield. Di luar angkasa, air mata tidak jatuh ke pipi, melainkan menggenang di mata. Hadfield menjadi dibutakan air mata kebahagiaan, tapi Hadfield menolak memberitahu supervisornya di bumi dan hal itu melanggar protokol. Setelah dia tak bisa lagi bekerja, Hadfield baru mengatakan ucapan yang terkenal, "Houston, aku punya masalah." Itu akibat langsung dari euforia luar angkasa. Astronot Hadfield berhasil kembali ke pesawat luar angkasa, tapi tugasnya di luar pesawat tidak selesai. Euforia luar angkasa mengganggu. Ada satu lagi aspek euforia luar angkasa yang harus diperhatikan sungguh-sungguh. Ini sesuatu yang disebut efek overview. Keadaan tanpa beban di luar angkasa memengaruhi semuanya, dari kesehatan fisik dan psikologis astronot sampai sifat penggunaan semua peralatan mekanis pesawat luar angkasa. Namun, keadaan tanpa beban di luar angkasa tidak disebabkan oleh kurangnya gravitasi. Astronot mengorbit bumi pada ketinggian kurang dari 483 km, disebut LEO, orbit bumi rendah. Gravitasi di orbit bumi rendah besar. Gravitasi bumi menjaga bulan dalam orbit dan jarak bulan sekitar 400.000 km. Faktanya, astronot dengan bobot 68 kg akan memiliki berat 64 kg di LEO. Keadaan tanpa beban di luar angkasa disebabkan oleh gerak jatuh bebas, bukan kurangnya gravitasi. Apa yang naik harus turun. Roket menyala dan sekitar 8 menit kemudian mesin mati. Lalu pesawat luar angkasa mulai jatuh kembali ke bumi. Untungnya, pada saat ini roket telah mendapat kecepatan orbit, yaitu sekitar 28.000 km per jam. Agar itu jatuh menuju bumi, tapi tak pernah menabrak bumi. Itu terus jatuh pada jalur melingkar yang sama seperti permukaan bumi. Itu berputar, itu dalam gerak jatuh bebas. Meskipun semua orang menyebutnya gravitasi nol, gravitasinya tidak nol. Jika kamu menimbang badan saat jatuh bebas, hasilnya adalah nol. Kamu tidak akan memiliki beban. Itu karena timbangannya juga terjatuh. Menariknya, astronot mempertahankan semua kekuatan otot mereka. Masanya tetap sama. Oleh karena itu, mereka bisa mengangkat peralatan berat di luar angkasa yang bebannya ratusan atau bahkan ribuan kilogram di bumi. Astronot menjadi manusia super di luar angkasa, dan itu menciptakan situasi aneh lain. Ada banyak situasi aneh di luar angkasa. Pada perjalanan pertama ke bulan, para astronot Apollo 8 bahkan tidak dijadwalkan untuk menoleh dan memotret bumi. Astronot Apollo 8 mengambil hanya beberapa foto bumi. Itu tidak biasa dan agak aneh. Tapi Earthrise dari bulan mungkin menjadi foto pencinta lingkungan paling berpengaruh di abad ke-20. Dan itu bahkan tidak direncanakan. Tapi ini kunci untuk memahami efek overview. Terkejut pada hal tak terduga. Bahkan sekarang, hampir semua globe bumi bukanlah bumi. Globe di sekolah dan perpustakaan menunjukkan tiap-tiap negara, biasanya dalam warna berbeda. Tiap negara pasti memiliki bintang, tapi ini untuk menandai ibu kota negara itu. Bukan seperti itu tampilan bumi dilihat dari luar angkasa. Globe ini bukanlah globe planet bumi. Faktanya, tidak mudah menemukan globe planet bumi.
Baca label pada globe kelas ini. Dunia geopolitik. Ini adalah globe sebuah tempat yang bernama dunia. Tidak ada planet bernama dunia. Dunia tidak berada di luar angkasa. Itu berada di meja atau rak seseorang. Definisi luar angkasa berasal dari geologi. Luar angkasa didefinisikan sebagai ada sampai, tapi tidak termasuk atmosfer bumi. Bumi bahkan bukan objek astronomi. Ini menjelaskan kenapa misi pertama ke bulan, misi Apollo 8, tidak dijadwalkan untuk memotret bumi. Swafoto belum ada saat itu. Ini juga menjelaskan kenapa dampak psikologis melihat Earthrise dari bulan sangat mendalam. Itu sudut pandang yang unik dan benar-benar baru yang tidak siap dialami manusia. Melihat bumi di luar angkasa benar-benar sebuah kejutan. Bayangkan dirimu melayang di luar pesawat luar angkasa. Kamu dikelilingi oleh galaksi Bima Sakti yang bersinar dengan jutaan bintang. Planet bumi adalah marmer biru yang lewat di bawah kakimu. Itu hal yang cukup memabukkan. Bagaimana reaksimu? Apa itu akan mengubahmu? Astronot Apollo 9, Rusty Schweickart, merasakan dengan kuat apa yang disebutnya elemen pengukuran untuk kemanusiaan. Apa maksudnya? Itu tanda efek overview beraksi. Schweickart merasa dia terhubung dengan semua orang di bumi. Dia membandingkannya dengan dilahirkan pada kehidupan baru. Dan astronot Schweickart bukan satu-satunya yang merasakan efek overview. Ini pendapat astronot Apollo 14, Edgar Mitchell, tentang berada di luar angkasa. Itu lebih seperti perpanjangan dari proses universal sama yang mengembangkan molekul kita. Dan aku merasa sangat terhubung secara pribadi dengan itu. Aku merasakan kegembiraan kesatuan. Aku tak hanya melihat keterikatan, tapi aku merasakannya dan mengalaminya dengan luar biasa. Aku terharu dengan sensasi meluas secara fisik dan mental ke alam semesta. Beberapa tahun setelah kembali dari luar angkasa, astronot Mitchell mendirikan lembaga untuk mempelajari gelombang otak manusia yang pernah keluar angkasa. Dan ya, gelombang otak mereka berbeda. Menurut riset Mitchell Institute, sensasi euforia dari perasaan menyatu dengan alam semesta membuat gelombang otak yang sama seperti biksu yang bermeditasi. Penelitian Mitchell sangat signifikan sampai-sampai NASA meluncurkan misi pesawat luar angkasa khusus pada tahun 1998 hanya untuk meneliti dampak luar angkasa terhadap otak. Misi Neurolab meneliti sel otak hewan laboratorium dan astronot juga, karena sel otak mencoba beradaptasi pada lingkungan gerak jatuh bebas di orbit bumi rendah. Tidak semua orang bisa menjadi astronot, tapi sekarang kita semua bisa mengakses pengalaman realitas virtual dari apa yang dilihat astronot di luar angkasa. Internet telah membuka sudut pandang kita yang terbatas pada bumi untuk membagikan kesatuan dan keterikatan efek overview, serta memberi kita sedikit rasa euforia luar angkasa yang didapat astronot di luar angkasa. 25 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Lyra, ada sebuah bintang muda, Vega. Salah satu yang paling terang dan paling terkenal. Massa bintang ini 2 kali lipatnya matahari kita. Begitu cerahnya, Vega bahkan masih terlihat saat senja, ketika bintang lain menghilang dari langit. Meski terkenal, astronom belum pernah melihat satupun planet mengorbit Vega. Tapi tidak lagi. Para peneliti telah mengamati Vega selama 1 dekade dan mereka melihat sinyal aneh. Mungkin ini planet pertama Vega yang kita tahu. Jika memang ada, mungkin ini adalah tempat yang luar biasa. Planet ini mungkin mengorbit begitu dekat dengan Vega, sampai 1 hari di sana setara 2,5 hari di bumi. Planet ini mungkin seukuran Neptunus. Raksasa es ini 4 kali lebih luas dari bumi, atau bahkan sebesar Jupiter. Tapi hal paling mengesankan dari planet potensial ini adalah suhunya. Planet ini bisa menjadi dunia kedua terpanas yang diketahui para ilmuwan. Di permukaan, suhunya dapat mencapai 3.000 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, suhu permukaan planet terpanas di tata surya, Venus, tidak sampai di atas 480 derajat Celcius. Satu-satunya yang lebih panas mungkin adalah Kelt 9b. Suhu di eksoplanet ini selalu di atas 4.300. Lagi pula, planet potensial ini pasti lebih dekat ke Vega dibanding Merkurius di tata surya kita ke matahari. Hasilnya, ukuran planet ini mungkin raksasa dan mengembang mirip balon. Logam pun akan meleleh akibat panas atmosfernya. Sayangnya, keberadaan planet panas ini belum terkonfirmasi.
Menurut para astronom, cara termudah membuktikannya adalah dengan melihat cahaya yang dipancarkan planet unik ini. Dan selagi membahas planet, apa ada dunia di luar sana yang mirip bumi? Para astronom telah menemukan dan mengonfirmasi lebih dari 4.000 eksoplanet. Tapi tentu, masih ada ribuan kandidat yang menunggu giliran untuk ditemukan. Yang pasti, tidak semua planet ini mirip bumi kita. Tapi ada beberapa. Contohnya, Gliese 667 cc. Jarak planet ini dan bumi hanya 22 tahun cahaya. Para ilmuwan belum yakin apakah planet ini berbatu, tapi mereka tahu planet ini 4 kali lebih besar dibanding bumi. Bintang Gliese 667 cc adalah katai merah, jadi suhunya di bawah matahari kita. Oleh karena itu, eksoplanet ini mungkin berada di zona layak huni bintangnya. Tapi teori ini belum dipastikan. Planet seperti bumi itu mungkin bergerak terlalu dekat dengan bintangnya sehingga terus-menerus terpanggang apinya. Kepler 22b lebih jauh lagi dibanding planet yang barusan. Kalau ingin ke sana, kamu harus menempuh perjalanan 600 tahun cahaya. Dunia ini yang 2 kali lipat lebih besar dari bumi, terletak di zona layak huni bintangnya. Tapi masih belum jelas apakah planet ini berupa cairan, gas, atau berbatu. Kepler 69c hampir 70% lebih besar dari planet kita dan letaknya amat sangat jauh, 2.700 tahun cahaya. Kamu butuh 54 juta tahun untuk menempuh jarak ini naik pesawat luar angkasa modern. Penelitian belum tahu Kepler 69c terbuat dari apa, tapi menurut mereka, planet ini ada di zona layak huni. Dalam skala tata surya kita, letaknya seperti Venus. Tapi karena kecerahan bintangnya cuma 80% ya matahari, planet itu seharusnya tidak terpengaruh oleh panas bintangnya. Kepler 452b adalah planet paling mirip bumi yang telah ditemukan astronom sejauh ini. Letaknya 1.400 tahun cahaya dari planet kita. Bintangnya sangat mirip matahari kita. Planet ini berputar di zona layak huni dan ukurannya 1,5 kali lipat bumi. Menurut para ilmuwan, Kepler 452b mungkin adalah planet berbatu. Apa salah satu dari planet-planet selain bumi ini mampu menampung kehidupan? Ada 24 planet super berpotensi layak huni, dan salah satu darinya memenuhi bukan 1, melainkan 2 kriteria dari para astronom. KOI 5715.01 sudah berumur 5,5 miliar tahun dan sekitar 2 kali ukuran bumi. Planet ini mengorbit katai Oranye yang jaraknya sekitar 3.000 tahun cahaya dari planet kita. Suhu permukaannya mungkin 2 derajat lebih dingin dibanding bumi. Tapi karena atmosfernya menyekap panas lebih baik, tempat ini sangat layak huni. Planet layak huni lainnya adalah KOI 5554.01. Planet ini agak lebih tua daripada planet kita, yaitu 6,5 miliar tahun dibanding 4,5 miliar tahun. Ukuran eksoplanet ini mungkin setara bumi dan mengorbit bintang katai kuning. Suhu rata-rata di permukaannya adalah 27 derajat Celcius. Apa saja planet yang terlihat dari bumi? Merkurius adalah yang terdekat ke matahari di tata surya kita. Tapi karena begitu dekat dengan matahari, kita hanya bisa melihatnya setelah matahari terbit di pagi hari dan saat senja. Dari dekat, tempat ini mirip bulan yang kita kenal. Planet ini tidak beratmosfer dan suhu di permukaannya ekstrim, yaitu 427 saat siang dan minus 179 di malam hari. Venus adalah objek langit paling terang kedua setelah bulan dan merupakan salah satu tetangga terdekat planet kita. Venus juga yang paling mirip dengan bumi dari segi gravitasi, ukuran, massa, dan kepadatan rata-rata. Sayangnya, kita tak akan bisa melihat permukaan Venus dari bumi. Lapisan awan yang tebal menyelimuti planet ini. Jupiter bisa menjadi objek ketiga atau keempat paling terang di langit. Semua tergantung Mars, yang kadang bersinar lebih terang daripada Jupiter. Kita bisa melihat Jupiter dengan baik saat musim kemarau. Fitur planet gas raksasa yang paling terkenal ini adalah titik merah besarnya, yaitu badai besar yang telah bergelora di permukaannya selama berabad-abad.
Meski planet terbesar di tata surya ini terlihat mirip bola padat, kamu tak akan bisa mendarat di permukaannya. Sebagian besar Jupiter terbentuk dari gas, seperti helium dan hidrogen. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya dan terakhir dari kelima planet yang dapat terlihat dari bumi dengan mata telanjang. Saturnus sangat jauh dari bumi, tapi cincin uniknya membantumu mengenali planet kolosal ini dengan cepat. Sayangnya, fitur terkenal Saturnus ini hanya terlihat lewat teleskop. Bukan cuma itu, lebih dari 700 bumi bisa muat di dalam Saturnus. Pada saat yang sama, densitas gas raksasa ini hanya 1/8 bumi, sehingga massa Saturnus hanya 95 kali lebih besar daripada planet kita. Di tata surya, planet mana yang lebih dekat satu sama lain? Para astronom meyakini Merkurius adalah yang paling dekat dengan kita dibanding planet lain di tata surya. Mengejutkan sekali, sebab bagaimana dengan Venus? Venus mengorbit matahari di antara Merkurius dan bumi. Jadi, bukankah seharusnya lebih dekat? Venus memang lumayan dekat, tapi hanya untuk waktu yang sangat singkat dalam orbitnya. Sementara sisanya terbilang jauh. Sementara orbit Merkurius tidak membuatnya bergerak terlalu jauh dari matahari sehingga lebih dekat ke bumi. Prinsip yang sama juga berlaku pada planet lain. Bahkan si gas raksasa Neptunus lebih jauh dari Uranus dibanding dari Merkurius. Seringnya dua planet besar ini berada di sisi berlawanan dari tata surya. Satelit mereka terkadang saling mendekat, tapi ini sangat jarang terjadi. Bagaimana dengan planet di luar tata surya? Para astronom baru-baru ini menemukan dua dunia yang mengorbit bintang yang sama. Orbit keduanya sering begitu dekat, hingga planet-planet itu terlihat mirip bulan purnama besar dari masing-masing permukaannya. Itu terjadi setiap 97 hari di bumi. Jarak keduanya sekitar 1.200 tahun cahaya dari bumi. Komposisi dan ukurannya berbeda, tapi jarak di antara keduanya hanya 2 juta kilometer. Itu 5 kali jarak antara bumi dan bulan, serta lebih dekat dibanding pasangan planet lain yang diketahui astronom. Salah satu planet yang baru ditemukan punya ukuran 4 kali lebih besar dari bumi kita dan kemungkinan berbatu. Sementara yang lainnya adalah planet gas seukuran Neptunus dan hampir 8 kali lipat ukuran bumi. Para ilmuwan belum tahu kenapa objek luar angkasa dengan perbedaan jauh ini bisa berada di orbit yang sama. Untuk melihat salah satu peristiwa astronomi paling signifikan sepanjang masa, kami pergi ke Amerika Selatan. Di Gurun Atacama, Chili, kami menemukan teknologi paling canggih untuk observasi luar angkasa. Di sini, anggota Perhimpunan Astronomi Kerajaan mengamati selama 6 bulan saat lubang hitam menyerap sebuah bintang masif. Omong-omong, ini adalah ilmuwan yang juga membuktikan bahwa di pusat galaksi Bima Sakti ada lubang hitam supermasif, dan mereka bahkan mengambil fotonya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, peristiwa luar biasa ini terjadi sangat dekat dengan bumi. Jarak 215 juta tahun cahaya dianggap cukup dekat dalam dunia astronomi. Cahaya dari peristiwa ini mencapai planet kita pada September 2019 dan ilmuwan paling berpengalaman pun terkejut. Bayangkan sebuah bintang seukuran matahari kita, lebarnya sekitar 1.390.000 kilometer. Bintang-bintang seperti itu memiliki berat yang cukup untuk menciptakan medan gravitasi kuat dan menahan banyak planet di orbitnya. Kini, mari tempatkan lubang hitam raksasa di sebelahnya. Lubang itu jelas hitam, berbentuk seperti cakram dan beratnya 1 miliar kali lipat dari bintang ini. Gaya medan gravitasinya sangat besar, tidak ada yang bisa lepas dari gaya gravitasinya. Benda yang bisa bergerak pada kecepatan cahaya akan tetap jatuh ke jurang hitam ini. Cahaya sendiri tidak bisa lepas dari batasannya. Begitu bintang memasuki medan gravitasi lubang hitam, ia tidak memiliki peluang. Pada awalnya, ia mencoba menahan tarikan lubang hitam. Namun, lapisan luar bintang mulai meregang menuju lubang hitam seperti spaghetti.
Ini karena gaya tarik yang kuat. Jika kamu memiliki kesempatan untuk mengulurkan tangan ke arah lubang hitam, kamu akan melihat jari-jarimu mulai meregang dan memanjang. Ini karena gaya tarik meningkat seiring pertambahan panjang. Oleh karena itu, ia bekerja lebih kuat daripada di lengan. Itulah sebabnya proses menarik benda ke dalam lubang hitam ini disebut spaghettifikasi. Hal pertama yang terisap ke dalam lubang hitam adalah mahkota bintang. Ini adalah kulit terluar bintang yang terdiri dari plasma panas. Kamu mungkin memperhatikan bagaimana bintang mulai menyusut ukurannya. Ini karena plasma membentuk sebagian besar dari matahari yang terlihat. Ketika spaghetti plasma panas ini mencapai lubang hitam, ia mungkin tampak tetap berada di tepi cakram dan terus mengorbit lubang hitam. Namun nyatanya tidak ada kata mundur lagi. Partikel bintang telah mencapai horizon peristiwa jurang gelap. Medan gravitasi lubang hitam membelokkan cahaya di sekitar tepinya, sehingga horizon peristiwa terlihat seperti kerosong bagi pengamat. Astaga, banyak metafora makanan di sini. Aku mulai lapar. Kamu mungkin juga melihat semacam kekacauan di cincin ini, seolah-olah beberapa partikel cahaya bergerak ke satu arah dan yang lain ke arah lain. Ini terjadi karena efek cermin, tapi kita bisa yakin bahwa apapun yang mencapai horizon peristiwa, cepat atau lambat akan ditarik ke dalam singularitas atau mutiara hitam lubang hitam. Ilusi lain yang kamu lihat adalah partikel bintang di horizon peristiwa bergerak lebih lambat. Nyatanya, objek supermasif seperti lubang hitam membelokkan ruang waktu di sekitar mereka. Semakin besar objek tersebut, semakin lambat waktu berjalan di dekatnya. Jika kamu menggantung satu arloji di samping lubang hitam dan satu lagi di dinding kamarmu, kamu akan melihat jarum detik pada arloji pertama hampir tidak bergerak, sementara sepanjang hari berlalu di bumi. Sebagai pengamat, partikel cahaya seperti telah memperlambat pergerakannya. Namun nyatanya, itu mungkin telah diserap lubang hitam sejak lama. Sekarang, aliran besar plasma merah panas memercik ke ruang angkasa. Sama seperti saus spaghetti, ketika sebuah lubang hitam telah menyerap materi bintang, ia memancarkan sinar energi yang sangat kuat dengan kecepatan sekitar 10.000 km per detik. Pelepasan energi ini disertai dengan kilatan cahaya yang intens. Berkat kilatan inilah, para ilmuwan bahkan dapat mendeteksi proses ini sejak awal. Fenomena ini bisa diamati saat supernova meledak. Jika tidak ada yang tersisa dari tubuh bintang, kita masih bisa melihat debu bintang dan partikel lain di horizon peristiwa lubang hitam. Mirip seperti keju parmesan yang ditaburkan di atas spaghetti. Hei, tolong hentikan kalau aku mulai berlebihan. Saat proses spaghettifikasi selesai, sekitar setengah dari berat bintang telah terlempar keluar angkasa sebagai debu dan partikel bercahaya. Separuh lainnya terserap seluruhnya oleh lubang hitam. Para ilmuwan mengamati proses ini selama hampir 6 bulan. Tapi yang lebih menarik adalah menyelam ke dalam lubang hitam sendiri. Ya, kita belum bisa melakukannya, tapi kami bisa membuat simulasi untuk proses ini. Ini drone kecil, teman logam kita. Agak seperti bakso ya? Harap maklum, aku belum makan siang. Saat ini, ia berada pada jarak yang aman dari lubang hitam. Panjangnya sekitar 3 lebar horizon peristiwa. Objek pada jarak ini dapat mengorbit lubang hitam dengan aman. Namun, jika sedikit lebih dekat, ia akan ditelan oleh kegelapan tak terhingga. Jadi, bintang kita yang hancur bisa saja aman pada jarak ini. Selain itu, planet bisa hidup pada jarak ini. Dan jika ada sumber cahaya dan panas yang sesuai di suatu tempat di dekatnya, kehidupan juga bisa ada di tempat ini. Tapi tujuan kita adalah singularitas dan kita memandu bakso itu, maksudku drone, lebih dekat ke horizon peristiwa. Setelah beberapa menit,
daya tarik mulai menguat dan drone mulai meregang seperti spaghetti. Ketika ia mulai berputar di sekitar cakram hitam, itu berarti ia telah mencapai horizon peristiwa dan mulai turun ke jurang hitam tak berbatas. Sekarang, mari kita lihat semuanya dari sudut pandang drone. Semua cahaya dari bintang yang dilihatnya menjadi biru. Ini disebut pergeseran biru gravitasi. Saat jatuh ke dalam lubang hitam, medan gravitasinya menarik foton cahaya ke bawah, memberinya energi. Panjang gelombangnya semakin pendek, sehingga foton merah berubah menjadi biru. Drone terus jatuh dan sudah benar-benar tersembunyi dari mata kita. Dan robot itu hanya melihat sinar biru yang terang dan tipis. Sekarang ia dalam kegelapan total. Tidak ada apa-apa di sini, bahkan waktu. Di sini, waktu berjalan sangat lambat sehingga seluruh tata surya kita bisa menjadi tua dan lenyap selama 1 menit di lubang hitam. Tapi, drone kita akan hidup sampai baterainya habis. Hei, drone melihat seberkas cahaya lagi. Cahaya itu semakin dekat dan lebih menonjol. Sekarang, drone akan mengalami kejatuhan yang sama, tapi secara terbalik. Setelah meninggalkan singularitas, jantung dari lubang hitam, drone akan kembali berada di horizon peristiwa. Cahaya dari bintang berangsur-angsur berubah dari biru menjadi merah. Kemudian drone itu terlempar keluar angkasa, mungkin di galaksi yang jauh. Kembali dari lubang hitam hanyalah sebuah teori. Beberapa orang mengira bahwa lubang hitam adalah sejenis lubang cacing yang dapat membawa kita ke tempat jauh di ruang angkasa. Namun sejauh ini, teori-teori tersebut dianggap fiksi. Lubang hitam cukup menantang untuk dideteksi. Masalahnya adalah, warnanya hitam, seperti ruang angkasa. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya seperti bintang. Jadi, ia hanya dapat dideteksi oleh anomali gravitasi. Meski begitu, para ilmuwan yakin ada banyak lubang hitam di alam semesta kita. Lubang hitam lahir saat bintang masif runtuh karena beratnya sendiri. Dan mengingat jumlah bintang yang tak terbatas di alam semesta, lubang hitam mungkin merupakan fenomena umum. Ilmuwan percaya lubang hitam memiliki masa hidup sendiri. Ini karena radiasi Hawking. Lubang hitam kehilangan masanya, jadi untuk terus ada, ia harus menyerap benda-benda besar seperti bintang yang baru saja kita lihat. Namun jika lubang hitam hidup di luar angkasa, penyerapannya lebih sedikit dan kemungkinan besar akan mulai menyusut sampai menghilang begitu saja. Seperti sepiring spaghetti ini. Pada 23 Juli 2024, wahana antariksa Solar Orbiter Europa mengamati suar matahari yang sangat kuat meledak dari sisi jauh matahari. Suar ini bukanlah yang paling ekstrim yang pernah terekam, tapi tetap saja kali ini kita sangat beruntung karena tidak sampai terpanggang olehnya. Suar matahari seperti ini sering menyebabkan badai radiasi yang mengamuk lama, dan jika badai semacam itu bergerak ke arah bumi, maka bisa menyebabkan listrik padam di seluruh dunia. Sebelum membahas lebih dalam tentang suar matahari yang berpotensi menimbulkan bencana, kita perlu tahu apa sebenarnya fenomena matahari ini. Suar matahari terjadi karena medan magnet di atmosfer bintang ini bergerak tanpa henti. Ketika matahari mendekati titik maksimumnya, dan itulah periode paling aktif dalam siklus 11 tahun yang tengah terjadi saat ini, medan magnet matahari menjadi semakin kusut, sehingga bintang kita tampak seperti bola karet gelang yang sangat besar. Karet raksasa ini berputar-putar, saling menyilang, saling memotong, dan kemudian menyambung kembali. Pernah melihat serbuk besi yang ditaburkan pada magnet batang? Butiran-butiran besi ini berbaris di sepanjang garis gaya magnet. Seperti itu pula plasma panas di permukaan matahari berada di bawah pengaruh garis-garis gaya magnet. Kadang ketika medan magnet berinteraksi satu sama lain, sebagian plasma terputus dari medan magnet dan partikel-partikelnya berakselerasi dengan kecepatan yang sangat tinggi dan mengirimkan radiasi sangat kuat ke antariksa. Itulah yang disebut suar matahari. Di lain waktu, bintang kita melontarkan materi dalam jumlah sangat besar.
Peristiwa ini disebut lontaran massa koronal atau CME. Satu CME saja bisa terdiri 20 miliar ton materi. Seandainya materi tersebut berupa batu, maka akan membentuk gunung dengan lebar 4,4 km dan tinggi hampir 0,8 km. Materi yang terlontar seringkali melaju dengan kecepatan lebih dari 1,6 juta kilometer per jam. Suar matahari dan CME adalah ledakan paling kuat di tata surya, melepaskan energi dalam jumlah yang tidak terbayangkan. Suar matahari memiliki klasifikasi tersendiri menurut kekuatannya. Yang terkecil dan terlemah adalah kelas A dan B. Lalu ada suar matahari kelas C dan M, dan yang terkuat adalah suar kelas X. Angka 1 sampai 9 dan dalam beberapa kasus, angka lebih besar menyertai setiap huruf. Mirip skala Richter untuk gempa bumi. Suar kelas A dan B terlalu lemah untuk memengaruhi planet kita. Sedangkan suar kelas C mungkin memiliki konsekuensi kecil yang nyata. Suar kelas M dapat menyebabkan pemadaman radio singkat di kutub dan badai radiasi lemah yang masih dapat membahayakan astronot. Namun yang paling berbahaya adalah suar kelas X. Ada suar yang lebih dari 10 kali lebih kuat daripada X1. Itulah sebabnya klasifikasi suar kelas X bisa lebih tinggi dari 9. Sekarang kita kembali ke suar matahari yang baru saja terjadi, yang merupakan kelas X14. Nah, kita sudah tahu kalau itu berarti suar yang sangat kuat. Suar besar lainnya yang dideteksi para astronom baru-baru ini adalah suar matahari kelas X12 yang terjadi pada tanggal 20 Mei dan suar kelas X10 yang terjadi pada tanggal 17 Juli. Semuanya berasal dari sisi belakang matahari. Jika kita berbicara dari sisi menghadap bumi, suar matahari terbesar yang pernah terekam sejauh ini dalam siklus matahari terjadi pada tanggal 14 Mei. Suar kelas X8,7 yang menyebabkan pemadaman radio, dan badai geomagnetik kuat yang menyebabkan aurora luar biasa di seluruh dunia terjadi beberapa hari sebelumnya. Lontaran massa corona yang kuat menyertai badai ini. Adapun suar kelas X bulan Juli itu sangat kuat sehingga bisa saja berakhir dengan tragis bagi kita. Untungnya, ledakan plasma bermuatan magnet yang menyertai suar itu tidak mengarah ke kita. Jika itu terjadi, maka akan menjadi badai matahari yang dahsyat. Aurora akan sangat mengesankan dan sedikit menakutkan dalam keindahannya. Namun di saat yang sama, ledakan dinamis partikel energik yang meluncur ke arah kita dapat menyebabkan masalah teknologi besar dan pemadaman listrik seperti kejadian pada tahun 1989 yang membuat jaringan listrik Quebec rusak parah. Atau bencana yang jauh lebih awal yang masih berhasil menyebabkan banyak kerusakan pada dunia. Yang kumaksud adalah peristiwa Carrington yang terjadi pada tahun 1859 dan merupakan suar matahari pertama yang terdokumentasi yang mempengaruhi planet kita. Peristiwa ini terjadi pada 1 September dan dinamai sesuai nama Richard Carrington, astronom matahari yang menyaksikan suar tersebut melalui teleskopnya sendiri dan membuat sketsa bintik matahari. Menurut para ilmuwan, suar tersebut merupakan badai matahari paling kuat yang pernah didokumentasikan dalam 500 tahun terakhir. Peristiwa Carrington memicu aurora yang terlihat hingga ke selatan Karibia. Peristiwa ini menyebabkan gangguan parah pada layanan telegraf di seluruh dunia, bahkan membuat beberapa operator telegraf tersengat listrik, dan memicu kebakaran setelah pelepasan muatan dari kabel tersebut menyulut kertas telegraf. Suar matahari besar lainnya yang terjadi pada 4 Agustus 1972 menghancurkan komunikasi telepon jarak jauh di beberapa negara bagian, termasuk Illinois. Peristiwa ini bahkan membuat American Telephone dan Telegraph Company mendesain ulang sistem listrik untuk kabel transatlantik. Sekarang kita beralih ke bulan Maret tahun 1989, ketika 2 CME yang sangat kuat memicu badai geomagnet, yang kemudian memicu pemadaman listrik di Kanada pada tanggal 13 Maret. Pemadaman listrik ini menyebabkan sekitar 6 juta orang tidak mendapatkan aliran listrik selama 9 jam. Kabarnya, suar tersebut mengganggu transmisi tenaga listrik dari stasiun pembangkit Hydro Quebec dan melelehkan beberapa trafo listrik di New Jersey. Dan tetap saja, suar matahari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan peristiwa Carrington. Badai matahari Hari Bastille mengambil namanya dari hari libur nasional Prancis karena terjadi pada hari yang sama, pada tanggal 14 Juli tahun 2000.
Badai ini merupakan peristiwa kelas X5 yang menyebabkan beberapa satelit mengalami korsleting dan mengakibatkan pemadaman radio. Peristiwa ini masih menjadi salah satu badai matahari yang paling banyak diamati. Dari bulan Oktober sampai November 2003, bintang kita melepaskan serangkaian suar matahari dan lontaran massa corona yang besar, dan suar-suar itu mencapai bumi dan menghantam atmosfernya. Badai matahari tersebut, alias badai Halloween 2003, menyebabkan pesawat terbang dialihkan jalurnya, berdampak pada sistem satelit dan menyebabkan pemadaman listrik di Swedia. Selain itu, observatorium matahari dan heliosfer tidak dapat menjalankan fungsinya selama serangan matahari ini. Pada 28 Oktober 2003, matahari mengirimkan suar matahari ke arah kita. Api itu sangat kuat sehingga membuat sensor pesawat antariksa yang mengukurnya kewalahan. Sensor mencapai titik puncak X28. Tapi kemudian, para ilmuwan mendapati suar itu mencapai kekuatan tertinggi sekitar X45. Satu hal lagi yang membuat badai Halloween ini begitu menakutkan adalah badai ini terjadi pada saat siklus matahari di mana aktivitas matahari biasanya tenang, yaitu 2-3 tahun setelah solar maksimum. Menurut statistik NASA, hanya ada 17 suar yang sangat kuat yang terlontar dari bintang kita selama periode tersebut. Matahari memutahkan suar matahari kelas X lainnya pada 5 Desember 2006. Ini suar kelas X9 yang mengganggu komunikasi satelit ke darat dan sinyal navigasi GPS selama sekitar 10 menit. Badai matahari itu sangat kuat sehingga merusak instrumen pencitra sinar X matahari pada satelit GOES 13. Instrumen ini mengalami kerusakan pada beberapa piksel detektornya. Pada Februari 2022, SpaceX merasakan kekuatan mengerikan dari bintang kita ketika badai geomagnetik parah menghancurkan 38 satelit Starlink yang bernilai puluhan juta dolar. Itu terjadi tak lama setelah satelit-satelit itu diluncurkan. Sayangnya, satelit Starlink sangat rentan terhadap badai geomagnetik karena dilepaskan ke orbit yang sangat rendah, antara 96 km dan 193 km. Satelit ini juga mengandalkan mesin di dalam pesawat untuk mengatasi gaya tarik dan menaikkan ketinggiannya hingga titik akhir sekitar 563 km di atas permukaan bumi. Masalahnya, selama badai geomagnetik, atmosfer bumi menyerap energi dari badai, memanas dan meluas ke atas. Hal ini menghasilkan termosfer yang lebih padat, yang berarti lebih banyak hambatan, dan bisa menjadi masalah serius bagi satelit. Itulah yang terjadi. Sekelompok satelit Starlink yang baru saja diluncurkan tidak berhasil mengatasi hambatan yang meningkat dan mulai jatuh kembali, dan akhirnya terbakar di atmosfer.